3, 2, 1, buka bukumu, kita bertemu di T-Edu. Salam jumpa kawan-kawan sekalian, ketemu lagi dalam podcast T-Education. Pada podcast edisi kali ini kita akan membahas terkait dengan menyebabkan kebakaran hutan itu merupakan tindak pidana atau bukan. Mengakibatkan hutan terbakar karena kelalaian dapat dipidana atau tidak. Tapi sebelum itu saya ucapkan terima kasih buat teman-teman sekalian yang telah mensubscribe channel ini. Dan bagi yang saat ini sedang menyaksikan tayangan video ini tapi belum mensubscribe channel ini, kami mohon agar berkenan meluangkan sedikit waktunya untuk mensubscribe channel ini supaya kita bisa berjumpa dalam tema-tema yang lainnya. Baik teman-teman sekalian, beberapa waktu yang lalu banyak berita ya di media, banyak berita yang kita ketahui secara juga bahwa musim kemarau masih belum selesai di Indonesia. Dampaknya beraneka ragam, kekeringan dan lain sebagainya. Salah satunya yaitu kebakaran hutan. Entah disengaja entah tidak, entah kebetulan atau tidak, beberapa gunung, beberapa taman wisata di Indonesia, Pulau Jawa khususnya, itu mengalami kebakaran hampir bersamaan. Ambil contoh misalnya di Gunung Sumbing, kemudian kebakaran di Gunung Arjuno dan Welirang, kebakaran di Gunung Lawu, baru ini belum padam ini, kebakaran di Gunung Lawu, kebakaran di Gunung Gede Pangrango, dan yang paling menyita perhatian adalah kebakaran di Gunung Bromo yang disebabkan oleh aktivitas ilegal di Gunung Bromo, teman-teman sekalian. Nah, bagaimana kalau ternyata seperti itu, teman-teman sekalian? Bagaimana kalau seandainya kita tanpa sengaja, dalam hukum nggak kenal tanpa sengaja sebetulnya ya, dalam aktivitas kita di gunung itu kita karena lalai, kita tidak hati-hati, mengakibatkan gunung dan hutan terbakar, kira-kira diatur tidak dalam hukum pidana di Indonesia, teman-teman sekalian? Ini kalau lalai loh ya, kalau disengaja lain lagi ceritanya ya. Bagaimana kalau seperti itu? Ambil contoh misalnya di Bromo, teman-teman sekalian, kita tahu bahwa di Bromo itu terjadi kebakaran di mana salah satu penyebabnya adalah diduga disebabkan oleh penggunaan flare pada saat foto prewedding. Bahkan pihak Polda Jatim sudah menetapkan tersangkanya, yaitu pemilik wedding organizer yang ditetapkan sebagai tersangka. Tapi si calon pengantin yang sedang foto prewed di situ, dia hanya ditetapkan sebagai saksi, tapi pemilik wedding organizer-nya dia ditetapkan sebagai tersangka. Nah, kira-kira tersangkanya ini dalam perkara apa? Kira-kira dia ditetapkan tersangka ini karena diduga melanggar apa, teman-teman sekalian? Oke ya, jadi kalau kita lihat regulasinya di Indonesia ada undang-undang tentang kehutanan yang sudah diperbarui. Ada undang-undang nomor 41 tahun 1999 yang kemudian diperbarui dengan undang-undang nomor berapa ya, tahun 2013 kalau tidak salah. Nah, apakah di dalam undang-undang kehutanan ini diatur tentang membakar hutan, teman-teman sekalian? Nah, ternyata diatur dalam pasal 50 ayat 1 huruf D, diatur tentang dalam pasal 50 ayat 3 huruf D Undang-Undang Kehutanan diatur tentang bahwa setiap orang dilarang membakar hutan. Udah jelas bentuknya, setiap orang dilarang membakar hutan. Lalu apakah semua aktivitas membakar hutan ini dilarang? Misalnya kita tahu bahwa di beberapa tempat di Indonesia masih menggunakan hukum yang tradisional ya, untuk menghilangkan halma, menghilangkan gulma, menghilangkan berbagai macam bentuk penyakit di hutan, itu kadang-kadang dibakar. Bahkan di Semeru, kalau teman-teman pernah naik ke Gunung Semeru di wilayah Oro-Oro Ombo, itu ada tanaman namanya verbana. Tanaman verbana ini yang konon sangat merusak, ekspansif ya, cantik warnanya ungu gitu, tapi ini ekspansif. Ini harus dimusnahkan, harus diambil. Nah, bagaimana caranya? Nah, konon itu caranya adalah dengan cara dibakar, teman-teman sekalian. Nah, pertanyaannya siapa yang berwenang membakar? Nah, dalam penjelasan pasal 50 ayat 3 huruf D ini disebutkan bahwa membakar hutan itu dilarang kecuali untuk tujuan khusus, tujuan tertentu. Yang ini hanya dapat dilakukan oleh pejabat atau pihak yang berwenang. Dalam hal ini mungkin polisi hutan, mungkin rangernya, mungkin pengelola kawasan taman wisata atau taman nasional di hutan tertentu. Ini boleh tapi dengan pengawasan tertentu. Tujuannya jelas untuk membasmi penyakit di tanaman itu, untuk tujuan tertentu dan lain sebagainya, tidak untuk tujuan merusak, teman-teman sekalian ya. Jadi sebetulnya pada prinsipnya menurut pasal 50 ayat 3 Undang-Undang Kehutanan tidak boleh setiap orang dilarang membakar hutan.
tapi ini dikecualikan untuk tujuan-tujuan khusus atau tujuan-tujuan tertentu. Nah, kalau disebutkan di situ, kalau memang dilarang membakar hutan, maka apa hukuman atau sanksinya? Disebutkan juga dalam pasal 78 Undang-Undang Kehutanan, teman-teman sekalian. Nah, ini menarik nih, dalam Undang-Undang Kehutanan sudah diperbaiki, diubah dengan undang-undang yang terbaru. Tapi khusus untuk yang pasal ini, pasal tentang membakar hutan ini nggak termasuk pasal yang diubah. Pasal-pasal yang terkait dengan pembalakan liar, pasal terkait dengan illegal logging sudah diubah, diperbarui. Tapi pasal terkait dengan membakar hutan ini masih belum dicabut, jadi masih menggunakan regulasi yang lama. Disebutkan di situ kalau orang dengan sengaja membakar hutan, maka ancaman pidananya itu 15 tahun, teman-teman sekalian. Atau denda, ya. 15 tahun atau denda sebesar berapa ini? Denda sebesar 5 miliar rupiah. Nah, ini kalau dengan sengaja membakar hutan. Nah, kemarin ada lagi footage di media sosial, ada dugaan orang yang sengaja membakar kawasan di alun-alun Surya Kencana di Taman Wisata Gunung Gede Pangrango. Kenapa disebutkan dengan sengaja? Karena ada orang yang tertangkap kamera CCTV rangernya situ ya. Jadi sebelum kebakaran ada orang berkaos putih ini lewat di situ, kemudian setelah muncul asap orang ini keluar dari wilayah itu. Dan dugaannya orang ini dengan sengaja membakar hutan di daerah Taman Wisata Gunung Gede Pangrango. Tapi masih belum jelas siapa pelakunya. Nah, ini kalau dengan sengaja kita membakar, ya, kita dengan sengaja pakai korek api membakar hutan di taman wisata, di gunung dan lain sebagainya, maka ancamannya 15 tahun penjara dan denda 5 miliar, teman-teman sekalian. Nah, bagaimana dalam kasus yang terjadi di Gunung Bromo, di mana orang itu ya mungkin kita nggak tahu ya, dia menggunakan flare, mungkin kemudian flare-nya ini rusak atau flare-nya memang sengaja dibuang di situ, kita juga nggak tahu. Nah, sehingga mengakibatkan hutan di Gunung Bromo terbakar. Nah, kira-kira anggap saja ini orang tidak sengaja gitu ya. Oke, dalam hukum pidana nggak ada kata tidak sengaja. Yang ada adalah lalai, tidak hati-hati. Kita tahu bahwa ini musim kemarau, dan kita tahu bahwa aktivitas yang berkaitan dengan api ini berpotensi mengakibatkan kebakaran, tapi tetap kita lakukan saja, teman-teman sekalian. Apakah ini definisi sengaja atau lalai nanti akan dijelaskan oleh penyidik sebetulnya untuk menentukan mana kata sengaja, mana kata lalai. Nah, anggap saja ini lalai, tidak hati-hati karena kurang pengetahuan atau karena kurang kehati-hatian sehingga mengakibatkan gunung atau hutan ini terbakar. Apa ancamannya? Nah, kalau tanpa kesengajaan atau dengan kelalaian atau kurang hati-hati, ancamannya diperingan, teman-teman sekalian. Hukumannya 5 tahun dan dendanya 1,5 miliar. Ya, tetap saja apapun itu, kita tahu bahwa di Bromo kemarin dirilis data dari Kemenparekraf ya, Kementerian Pariwisata, menyebutkan kerugian di Gunung Bromo hampir 89 miliar, teman-teman sekalian, kerugiannya. Nah, kalau seandainya ini hitung-hitungan kasar, si pelaku ini diputus, misalnya sengaja membakar hutan di Gunung Bromo, dendanya 5 miliar. Padahal kerugiannya itu 89 miliar, teman-teman sekalian. Terus bagaimana cara kita untuk mengatasi kerugian itu ya? Tapi ini bentuk hukum pidana yang diberikan, sanksinya berupa pidana penjara 15 tahun dan denda paling banyak itu 5 miliar. Tapi ya di Indonesia kan masih sulit sekali ya untuk menerapkan double track system, dipidana penjara iya, denda juga iya. Seringkali ketika pelaku ini dipidana penjara sama dendanya disubsidiar, diganti dengan pidana kurungan 5 miliar jadi 6 bulan misalnya. Nah, biasanya seperti itu, teman-teman sekalian. Nah, tapi bagaimana dengan kasus kebakaran hutan di Bromo kemarin yang kerugiannya jauh lebih besar daripada dibandingkan dengan denda yang diancamkan oleh Undang-Undang Kehutanan, teman-teman sekalian. Nah, pertanyaan berikutnya lagi yang sering muncul adalah kenapa harus wedding organizer-nya? Kenapa enggak si yang foto private-nya? Nah, kita belum tahu, belum memperoleh informasi resmi dari pihak kepolisian apakah memang yang mengusulkan untuk menggunakan flare ini adalah dari pihak wedding organizer-nya ataukah ini ide dari si yang calon pengantin. Sudah, kita biar menarik, kita bawa flare aja di gunung, misalnya seperti itu. Nah, kalau ternyata idenya ini muncul tidak dari wedding organizer tapi dari si calon pengantin, kira-kira apakah calon pengantin ini juga dapat dipidana, teman-teman sekalian? Karena dalam ajaran turut serta atau dalam neming, orang ini dianggap turut serta ketika ada syarat dan ketentuan berlakunya. Tapi ini masih belum jelas. Sejauh ini hanya pihak wedding organizer
manajernya yang ditetapkan sebagai tersangka, karena informasinya ide flare ini muncul dari manajer wedding organizer-nya. Tapi dengan dia tidak menolak, dengan dia menyetujui ide itu padahal dia tahu ini kondisinya adalah kondisi kekeringan, kondisi kemarau yang mudah terbakar, kira-kira dengan pengetahuan seperti itu apakah si calon pengantin juga dapat diberikan sanksi pidana, teman-teman sekalian? Ya, itu tergantung hasil penyidikan atau hasil dari olah perkara yang sedang dilakukan oleh pihak penyidik, teman-teman sekalian. Oke, jadi itu intinya. Membakar hutan dengan sengaja ataupun dengan kelalaian atau tanpa hati-hati, kedua-duanya dapat diberikan sanksi atau ancaman pidana, baik ancaman pidananya penjara maupun ancaman pidana denda. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita main-main ke alam terbuka, mohon hati-hati ya, karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi berikutnya. Kalau kita bisa hindari, kita hindari. Kalau kita tidak bisa memastikan itu aman, maka baiknya tidak perlu kita lakukan. Karena hutan kalau sudah rusak, proses untuk memperbaiki atau recovery-nya lama dan panjang. Dan hutan itu bukan milik kita, tapi itu milik generasi-generasi setelah kita nantinya. Oke teman-teman sekalian, demikian podcast singkat kita pada edisi kali ini tentang kebakaran hutan. Apakah dapat diberikan sanksi pidana? Semoga bermanfaat, semoga tetap sehat selalu. Nanti kita ketemu di Edu. Salam sehat, Tete Fendi. Sampai jumpa.